Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Undang-undang ini berlaku lex specialis derogat, yaitu undang-undang dari turunan KUHP yang dalam KUHP itu dia mengacu pada pasal penggelapan, pasal penggelapan dari KUHP. Ini jaminan fidusia ini untuk utang piutang atau cicilan dari suatu objek benda. Contoh, kita menyicil suatu barang bergerak atau tidak bergerak di bank atau pembiayaan. Jadi kreditur memberikan kesepakatan atau perjanjian dengan debitur untuk menyicil suatu barang pada tempo dan waktu yang sudah diperjanjikan. Kalau seumpamanya dalam proses penyicilan dia tanpa sepengetahuan kreditur, dia mengalihkan suatu barang dari untuk pihak ketiga, itu masuk kena undang-undang fidusia ini, karena undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana, bahwa siapa yang mengalihkan suatu barang atau objek tanpa sepengetahuan kreditur, maka dia bisa dipidana dengan paling lama 1 tahun 6 bulan. Dan dalam di KUHP itu sampai itu masuk undang-undang penggelapan, dia ancaman hukuman sampai 5 tahun penjara. Jadi ini suatu contoh kasus yang terjadi di daerah mana saja yang ada pembiayaan atau bank yang menawarkan suatu barang untuk diberikan perjanjian kreditur dan debitur. Debitur mengambil suatu barang dengan catatan dia memberi cicilan atau dengan jangka waktu tertentu. Ketika cicilan dalam jangka waktu tertentu itu tidak diindahkan atau wan prestasi, atau dia tanpa sepengetahuan itu dia mengalihkan atau take over namanya, bisa jadi dia masuk undang-undang fidusia ini, karena undang-undang ini hanya cuma undang-undang ini yang bisa menjerat para debitur untuk ditindak pidana. Jadi langkah yang paling tepat kalau sudah terikat perjanjian antara kreditur dan debitur, harus sepengetahuan kreditur kalau mengalihkan suatu barang atau benda dengan perjanjian itu tidak akan dikena oleh undang-undang fidusia ini, karena ini banyak sekali masyarakat awam yang terjerat tentang tindak pidana undang-undang fidusia ini. Jadi alangkah baiknya ketika suatu barang dipindah alihkan di pihak ketiga,
harus ada pemberitahuan atau pemberitahuan tertulis ke pihak bank, yang mana pihak bank tersebut menjanjikan suatu barang untuk menjadi jaminan fidusia ke debitur. Jadi itu saja mungkin jadi pembelajaran. Nanti kesempatan selanjutnya akan membahas tentang penggelapan dari tindak pidana penggelapan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.